Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggungjawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halaman 22.
Engkau melahirkan Sang Raja yang memerintah surga dan dunia sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap keluarga, umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat Tahun Baru. Hari ini adalah tahun baru untuk kalendarium Masehi, namun dalam liturgi kita bukanlah menjadi inti perayaan kita pada hari ini. Liturgi kita mengajak untuk justru mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus, dan Maria atas pilihan dan tawaran kepadanya itu justru menjawabnya dengan sikap iman, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Membuat Maria sungguh sempurna, menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Perayaan Ekaristi pada tahun ini dapat pula merupakan jawaban kesanggupan kita untuk menempuh perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Kesediaan kita untuk melaksanakan kehendak Allah menjadi jaminan bahwa Allah sungguh berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, agar layak pantas dan berkenan di hadapan Allah perayaan kudus kita ini, perayaan syukur sekaligus permohonan kita, mari di hadapannya kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Gua Betlehem yang amat sederhana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memadamkan mada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawat Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Bilangan. Mereka harus meletakkan namamu atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Allah. Berbelas kasihan Tuhan dan adil, Allah kami adalah berbelas kasihan kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala wujud bumi takwa kepada-Nya.
sabda Allah dari Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Abba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Tentu perayaan ini kita persembahkan bagi diri kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi untuk
bersyukur sekaligus bermohon kepada Allah mengawali tahun yang baru ini. Segala sesuatu yang baru seringkali mengundang tanya sekaligus harapan. Beberapa waktu lalu dalam pesta demokrasi di berbagai daerah, yang paling sering kita dengar dari masyarakat pemilih adalah ingin yang baru. Ingin situasi yang baru, tentu di balik yang baru itu ada harapan bahwa akan lebih baik. Tadi malam tentu dengan mengindahkan himbauan pemerintah, kita merayakan pergantian tahun. Ada yang mungkin merayakannya bersama keluarga, bersama teman-teman. Ada juga karena memang situasi pandemi ini merayakannya sendiri di rumah atau di kamar. Namun bahwa di balik semua itu kita tetap berharap bahwa yang lama telah berlalu, kita syukuri bahwa semuanya berjalan dan Tuhan perkenankan kita memasuki tahun yang baru. Tetapi kita yang memasuki tahun yang baru ini, tentu kita memulainya dan melihat ke depan perjalanan yang panjang. Tentu tidak semuanya serta-merta menjadi jelas apa yang akan kita alami dalam tahun yang akan kita hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, kalau pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, kita dapat berteladan dan melihat sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh Bunda Maria ketika ditawari untuk mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Putra Allah yang akan diberi nama Yesus. Tidak serta-merta bagi Maria bahwa itu semuanya terang benderang jelas baginya. Tetapi di balik dari kabar gembira itu ada 1001 tanya bagi Maria. Dan kalau kita menyimak apa yang disampaikan dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana sikap Maria berhadapan dengan berita-berita, bahkan berita gembira itu. Ia merenungkannya dan kemudian ia berserah kepada Allah. Apa yang ia terima dari malaikat Gabriel baginya secara manusiawi tidak sungguh jelas dan sulit dicerna dengan akal budi manusia. Tetapi Maria sebagai orang beriman justru sampai pada suatu sikap imannya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya kira sikap iman inilah yang juga mendasari kita memasuki tahun yang baru ini.
Tidak serta-merta segala sesuatu menjadi jelas bagi kita di tahun 2021 ini. Entah dalam hidup keluarga, entah dalam hidup pekerjaan kita, entah dalam hidup keseharian kita. Bahwa kita sungguh bersyukur, bergembira memasuki tahun 2021. Tetapi perjalanan sepanjang tahun ini masih panjang, dan segala sesuatu bisa terjadi. Nah, lalu bagaimana kita bisa mensikapi dan menjalani kehidupan kita agar sungguh menjadi suatu berkat? Maka Bunda Maria memberikan teladan kepada kita. Ia selalu merenungkan sabda Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi tidak serta-merta dengan cepat direspon. Kalau kita saat-saat ini karena kemudahan alat-alat komunikasi, begitu gampangnya copy paste, mendapatkan berita, 1 kali tombol, 2 kali tombol tindis, bisa diteruskan ke sekian banyak orang. Tetapi sungguh berbahaya kalau kemudian kita memperoleh berita yang tidak benar tanpa kita saring, tanpa kita verifikasi kebenarannya, lalu kita serta-merta meneruskannya. Kalau benar, kita bersyukur kita memberitakan berita yang benar, berita sukacita. Tapi kalau salah, kita ambil bagian dalam menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong, atau mungkin juga bisa mengarah pada fitnah. Teladan Bunda Maria mestinya menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus-menerus semakin menyempurnakan diri kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam keheranan para gembala mendengar berita-berita khususnya tentang kelahiran Sang Juru Selamat, dalam Injil dikatakan, tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hati dan merenungkannya. Saya kira inilah juga yang mesti menjadi bagian dari kehidupan iman kita dalam menjalani kehidupan keseharian kita, bahwa begitu banyak berita yang berseliweran, entah di media televisi, entah di media tulis. Kita mesti hati-hati dan juga dengan terang iman seperti Maria, jangan dengan mudah, dengan gampang, tanpa sungguh memverifikasi kebenarannya, menyebarkan berita-berita itu. Maria memberikan teladan untuk dengan mendengar berbagai macam berita yang mungkin juga mengherankan, tetapi ia dikatakan Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Artinya Maria mau melihat kebenaran dari semuanya itu. Mari ketika kita berhadapan, khususnya dalam dunia sekarang yang sungguh ditandai dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, mari kita ikut ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah dalam situasi seperti ini. Memberitakan hal yang benar adalah sesuatu yang baik, dan di sana kita ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Tetapi kalau kita memberitakan hal-hal yang tidak benar,
berarti kita tidak mau peduli dengan karya penyelamatan Allah. Allah menghendaki agar kita semua anak-anaknya beroleh damainya, beroleh kesejahteraan, beroleh kehidupan dan keselamatannya. Dan karena itu kita mesti ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah itu dan berteladan pada Bunda Maria. Ia menyediakan dirinya di bawah tuntunan dan kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Semoga semangat ini juga menjiwai kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini. Mari saudara-saudari terkasih, kita tanggapi sabda Tuhan ini bersama-sama menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Allah telah berkenan memberi perdamaian kepada kita berupa rekonsiliasi dan persahabatan melalui Yesus, Putra Allah dan Putra Maria. Kita berdoa agar perdamaian itu berakar dalam diri kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi gereja yang kita cintai, ya Tuhan, berilah perdamaian kepada gereja kami dan persatuan kepada semua gereja Kristiani. Semoga kami mencapai persatuan penuh dalam satu iman, satu pengharapan dan satu kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami berkat dan damai-Mu. Bagi bumi manusia, tempat kita hidup, ya Tuhan, semoga senjata-senjata perang tidak dipergunakan lagi di seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas kebencian dan kekerasan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi keluarga, sahabat-sahabat, serta kenalan-kenalan kita, dan juga bagi kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami menemukan perdamaian lahir dan batin dan menyebarkannya di sekitar kami. Semoga kami membawa perdamaian dengan hidup saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi mereka yang menderita karena perlakuan tidak adil, ya Tuhan, semoga mereka yang diperlakukan secara tidak adil merasakan kedamaian karena kami menghargai martabat manusiawi mereka dan membuka kesempatan untuk mempergunakan segala harta
jasmani dan rohani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi umat kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami, umat Kristiani, mencari damai Kristus dengan peduli satu sama lain, serta dengan bergembira dan bersahabat di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita haturkan segala harapan dan kerinduan kita, dan juga menyampaikan permohonan-permohonan pribadi keluarga kita masing-masing. Sembari pula mengingat dan juga mendoakan saudara-saudari kita, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Kita juga ingin bersyukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2020 bersama dengan keluarga Ibu Maria Lalan Sandapare, Teresia Rahmawati Modu, Desi Christine Modu, Felix Yanuar Modu, dan Ananda Giuseppina Meilani Simon. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang telah dialami oleh keluarga ini dalam seluruh perjuangan hidup keluarga mereka, dan hingga Engkau memperkenankan mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Segala harapan dan kerinduan mereka kami hantarkan kepadamu. Semoga Engkau menuntun keluarga ini dalam sepanjang tahun 2021 dalam seluruh kehidupan mereka, agar segala yang mereka rindukan, yang mereka harapkan darimu sungguh boleh terlaksana, oleh karena mereka juga senantiasa berserah diri kepadamu, melakukan segala apa yang Engkau kehendaki, dan membiarkan segala yang Engkau kehendaki terjadi pada keluarga mereka. Dan juga bagi keluarga-keluarga kami, bagi segenap umat-Mu di paroki Kristus Raja Andalas ini, tuntun dan sertai segenap keluarga di dalam segala rencana, pekerjaan usaha dan pelayan-pelayan mereka sepanjang tahun 2021 ini, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan lebih dari itu boleh mendatangkan sukacita dan kegembiraan hidup, dan terlebih keselamatan daripada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Allah Bapa kami, Engkau telah mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Lindungilah kami dari segala ketakutan. Tolonglah kami untuk melakukan seperti yang telah dilakukan Ibu Maria, dengan memberikan sumber segala kedamaian kepada dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami juga berdoa memohon semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai dan melindungi hidup keluarga umat-Mu di paroki kami ini, agar dapat mengalami damai dan sukacita, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon bantulah kami yang dengan gembira merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal kurniamu dan bersukacita atas kepenuhannya. Kami juga persembahkan syukur kami ini bersama dengan Pasutri keluarga Charles Maya yang boleh merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-35 tahun hari ini. Engkau telah menuntun mereka dengan penuh sukacita dan berkat dalam kehidupan keluarganya. Kami yakin bahwa kehadiranmu di tengah-tengah keluarga ini akan juga menuntun mereka membangun keluarga yang sungguh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi mereka, bagi anak-anak mereka, dan bagi handai taulan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Mengarahkan hati pada dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri putramu, Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi, maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kirung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada Hari Raya Santa Maria Bunda Allah ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga. Dan karena penyertaan serta doa-doanya bagi kami sepanjang tahun ini, boleh kami lewati dalam penyertaannya dan dalam berkat-berkat-Mu. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi Kudus kita dalam rangka merayakan Santa Maria Bunda Allah mengawali tahun yang baru ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.